Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Tentu kabar baik. Salam sehat dan tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi ini, mari Ibu ajak kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, Ibu ingatkan kembali tentang tugas-tugas rumah yang belum kalian kerjakan untuk supaya segera dikerjakan, karena mengingat kita akan menghadapi ulangan semester atau penilaian semester 1 atau semester ganjil yang akan kita lakukan pada awal Desember nanti. Jadi tolong tugas-tugasnya dikerjakan, kemudian betul-betul persiapan untuk menghadapi penilaian tengah semester nanti. Kalian belajar dengan sungguh-sungguh, tugas-tugasnya dikerjakan, kemudian video-video pembelajaran yang sudah Ibu berikan sejak bulan Juli kemarin kembali dibuka, disimak, diikuti, dan dipelajari. Juga tugas merangkumnya kemarin untuk bisa cepat dikumpulkan. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang perkalian atau dilatasi. Tujuan pembelajarannya apa? Agar nanti kita dapat memahami konsep perkalian atau dilatasi melalui bidang koordinat. Nah, apa itu dilatasi? Ini ada sebuah gambar persegi, ya. Panjang 2 kotak ke samping, 2 kotak ke atas, ya. Ini bentuk persegi, kemudian dilakukan dilatasi atau perkalian, dia membentuk atau menghasilkan benda persegi dengan bentuknya yang sama tetapi ukurannya yang berbeda. Di sini tadi ada 2 kotak ke kanan dan 2 kotak ke atas. Ketika dilakukan dilatasi, dia menjadi 2 kotak ke samping dan 2 kotak ke atas. Artinya panjangnya 4 kotak, lebarnya 4 kotak. Ini disebut dengan dilatasi. Nah, apa itu dilatasi? Dilatasi adalah suatu transformasi, bagian dari transformasi yang mengubah ukuran. Bentuknya tetap sama, tapi ukurannya berbeda atau berubah. Dia bisa berubah semakin kecil atau semakin besar. Nah, jadi dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperkecil atau memperbesar suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan, ya. Itu yang dimaksud dengan dilatasi. Ini tadi pengertian secara keseluruhan merupakan transformasi geometri yang berupa perkalian yang memperbesar atau memperkecil suatu bangun geometri, tetapi tidak mengubah bentuknya. Dalam konsep dilatasi ada yang disebut dengan titik dilatasi dan faktor dilatasi. Titik dilatasi merupakan titik yang menentukan posisi suatu dilatasi, ya. Nah, supaya lebih memahami lagi, kita lihat ada contoh gambar ini. Ada 2 buah cincin. Biasanya cincin kawin, ya, atau cincin orang menikah. Kalau untuk yang pengantin prianya atau pengantin laki-lakinya, tentu ukurannya lebih besar dari cincin pengantin perempuan. Tetapi bentuknya sama, ukurannya berbeda. Ini yang disebut dengan dilatasi. Jadi orang bikin cincinnya ini dengan bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda, mengikuti bentuk jari dari yang memakainya. Atau contoh lain lagi seperti gambar ini. Ini gambar fast foto namanya, ya. Atau gambar yang ini supaya lebih jelas. Kalian mungkin pernah
mencuci foto di tukang foto. Misalnya dari sekolah diminta fotonya ukuran 2x3, ukuran 3x4, ukuran 4x6. Nah ini namanya pembesaran atau pengecilan. Ya, pembesaran atau pengecilan, tapi tidak merubah bentuknya, tetap wajah kamu yang difoto. Tetapi ukuran foto kamu itu tergantung kamu minta berapa. Misalnya ada tulisnya, kemudian kita cetak di tukang fotonya, minta ukuran 3x4, minta ukuran 4x6 3 lembar, 3x4 2 lembar. Nah, tentu ukurannya berbeda, tapi bentuknya tetap sama, gambar kamu yang tetap ada di situ, ya. Nah, ini kalau contoh di dalam bidang koordinat kartesius, contoh sebuah segitiga, yang pertama bangunan kuning ini, ya. Kemudian diperbesar lagi menjadi segitiga berbentuk lebih besar lagi yang merupakan segitiga merah ini, kemudian diperbesar lagi atau didilatasi lagi menjadi bentuk yang ini, segitiga yang warna abu-abu ini, ya. Jadi dilatasi tadi bisa mengubah suatu benda atau bangun geometri menjadi lebih kecil atau menjadi lebih besar, tetapi tidak merubah bentuknya. Nah, di sini kita lihat lebih jelas ya tentang apa yang disebut dengan dilatasi. Pada dilatasi, setiap titik P dipetakan ke titik P aksen, sehingga OP aksen sama dengan KOP. Ya, K ini adalah perkaliannya atau dilatasinya dengan O sebagai pusat dilatasi dan K adalah faktor skala. Jadi faktor skala atau K itu tadi adalah jarak dari pusat dilatasi ke titik hasil P aksen. Misalnya C ini sejauh K atau faktor skala secara K menghasilkan C aksen. A ini dengan faktor skala K menghasilkan A aksen. Titik B ini dengan faktor skala K akan menghasilkan B aksen. Sehingga ketika dihubungkan A aksen, B aksen, C aksen ini membentuk sebuah segitiga yang sama bentuknya dengan segitiga ABC, tetapi ukurannya berbeda. Karena dia pembesaran perkalian tadi, dia 3 kali ukuran semula, ya, maka menghasilkan A aksen, B aksen, dan C aksen. Segitiganya lebih besar. Dilatasi atau perkalian bangun dengan pusat O, di pusat O tadi, dan faktor skalanya K, dapat dinyatakan dengan notasi O, K, ya. Nah, sekarang kita lihat ada sebuah contoh. Ada sebuah gambar jajar genjang ABCD yang didilatasi atau dilakukan perkalian dengan pusat O,3. Tentukan hubungan luas kedua jajar genjang tersebut. Ini jajar genjang yang kecil ABCD dilakukan dilatasi sebanyak faktor skalanya 3, maka dia menghasilkan jajar genjang A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukan hubungan luas kedua jajar genjang tersebut. Kita cari satu-satu. Luas jajar genjang yang pertama, kita ingat rumus luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Kita lihat pada jajar genjang yang awal sebelum dilakukan dilatasi, 3 panjang alasnya, 3 kotak di sini, kemudian tingginya adalah 2 kotak. Maka luas jajar genjang ABCD ini adalah 3 kali 2, alas kali tinggi sama dengan 6 satuan luas. Bagaimana dengan jajar genjang yang setelah dilakukan dilatasi tadi? Berarti luas jajar genjang A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen itu sama dengan alas kali tinggi, alasnya 9, tingginya 6.
Alas kali tinggi 9 kali tingginya 6 menghasilkan 54 satuan luas. Jadi luas jajar genjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen sama dengan 9 kali luas jajar genjang ABCD. Kita lihat di sini kan? Karena 54 dengan 6 perbandingannya adalah 9 kali luas jajar genjang yang pertama. Di mana 9 merupakan kuadrat dari faktor skala pada dilatasi tersebut. Itu faktor skala 3 tadi kita kuadratkan sama dengan 9. Berikut dilatasi pada bidang koordinat. Kita perhatikan gambar-gambar di sini. Pada gambar di atas itu menunjukkan seperti contoh kita tadi bagaimana titik-titik pada bidang koordinat didilatasikan dengan pusat O 0,0 dan faktor skala 1,5 menghasilkan bayangan yang pertama titik A 6,4, kita lihat 6,4 didilatasikan dengan faktor skala 1,5 menghasilkan A aksennya adalah min 9, min 6. Itu hasil dilatasinya. Demikian juga untuk B. Titik B itu min 4,2. Dilakukan dilatasi dengan faktor skala 1,5 menghasilkan B aksennya adalah min 6,3. Ya. Nah, sekarang kita bisa dapatkan rumus dari situ dengan dilatasi ini, ya. Kalau dia dikalikan 6-nya dikalikan 1,5, B-nya juga kita titik A titik X-nya 6 tadi kita kalikan dengan 1,5 menghasilkan 9. 4 titik A4 itu tadi kita kalikan dengan 1,5, faktor skalanya 1,5. Titik Y tadi kita kalikan dengan faktor skalanya 1,5 menghasilkan hasilnya 6. Demikian juga titik B. Titik B min 4,2 kita lakukan faktor skala 1,5 berarti titik B min 4,2 min 4-nya kita kalikan dengan faktor skalanya berapa tadi? 1,5 menghasilkan min 6. Titik Y dengan faktor skalanya adalah 1,5, maka titik Y2 kali 1,5 menghasilkan 3. Sehingga didapatlah dilatasi dari titik min 4,2 itu adalah min 6,3. Sehingga berlakulah rumus. Ya, rumusnya apa? Rumusnya adalah jika titik P, A, B didilatasikan dengan pusat O dan K sebagai faktor skalanya, maka P aksennya adalah A titik X-nya sama dengan A tadi kalikan berapa skalanya ini. Titik B kalikan dengan berapa skalanya. Nanti didapatkan P aksennya. Ya. Demikian juga untuk titik A 6,4 kalau dilatasikan dengan faktor skala min 1,5 seperti ini hasilnya. Kalau min 4,2 diubah lagi bikin faktor skalanya min 1,5 maka hasilnya 6,3 ya. Paham anak-anak? Jadi mudah saja ya. Jadi setiap titik koordinat itu baik titik X maupun titik Y itu kita kalikan dengan faktor skala yang ada di soal. Sehingga kita dapatkan nanti titik bayangannya. Nah, seperti contoh ini. Tentukan bayangan titik P 8,5 oleh dilatasi O,4. Titik pusat O dan faktor skalanya 4. Berarti P, A, B 8,5. Titik X-nya adalah 8. Berarti 8 dikali faktor skalanya berapa? 4. 8 kali 4 hasilnya 32. Kemudian titik Y-nya min 5. Titik Y-nya min 5 kita dilatasikan dengan faktor skalanya 4 tadi. Berarti min 5 kali 4 min 20. Sehingga ditemukanlah
P aksennya adalah 32,-20. Kalau kita buat di bidang koordinat kartesius, bisa kita gambarkan karena kita sudah temukan titik-titiknya dengan menggunakan rumus, ya. Nah, inilah rumus dilatasi tadi, kesimpulannya ya. Apa itu dilatasi tadi? Jadi kalau sejauh K kita kalikan dengan K supaya lebih mempermudah kita menggunakan rumus dilatasi. Nah, sekarang untuk lebih memperjelas video pembelajaran yang Ibu berikan ini, silakan kalian bisa menyimak, mengikuti video pembelajaran tambahan yang Ibu berikan di YouTube ini ya. Kamu buka dan kamu pelajari. Nah, sekarang kalau sudah selesai ada tugas rumah 2 soal yang tolong kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ada soal nomor 1. Soal nomor 1 itu hanya menentukan bayangan titik dengan dilatasi atau faktor skalanya K sama dengan 2, K sama dengan min 1. Ada juga ketika titik ini P dan S dengan K sama dengan 1/4. P min 6, min 8 dan S-nya min 2, min 2 yang D ini dengan K sama dengan min 1/2. Gunakan rumus saja yang ini ya. Kemudian soal yang nomor 2, ini kalian menggambar di kertas berpeta. Ada titik D, E, F, G. Kalian tentukan titik-titiknya, kemudian gambar itu dengan faktor skala 1, 1/2. Nanti seperti apa gambar bangun itu nanti. Tentukan bayangannya, kemudian tentukan titik awalnya, titik bayangnya setelah dilakukan faktor skala sebanyak 1/2. Berarti masing-masing titik kamu kalikan dengan 1/2 ya, atau 1/2 itu. Setelah itu yang C, hitunglah luas bangun tersebut dalam satuan petak persegi. Dan lihat perbandingan, hitung perbandingan luas bangun di E, F, G dan di aksen E aksen, F aksen dan G aksen. Seperti contoh yang sudah Ibu berikan di atas tadi. Kira mudah saja ya, digambar yang rapi di kertas berpetak pakai pensil, pakai penggaris. Baik anak-anak semua, Ibu kira cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kembali Ibu ingatkan dan terus menerus Ibu ingatkan, tidak pernah jemu-jemunya, supaya kalian tetap mengikuti protokol kesehatan di masa-masa pandemi ini, karena virus ini sampai hari ini masih belum berakhir dari kehidupan kita. Karena itu Ibu harapkan kalian betul-betul menjaga kesehatan. Kalau tidak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah. Kalaupun ada hal mendesak yang perlu keluar rumah, kalian harus betul-betul mematuhi protokol kesehatan. Jaga jarak, kemudian menggunakan masker, dan cuci tangan, dan hindari kerumunan. Ya. Dan kalaupun perlu, lebih baik kalian berada di rumah saja. Gunakan waktu berada di rumah, belajar mempersiapkan diri untuk ulangan semesternya pada awal Desember nanti. Semua tugas-tugas dikerjakan, kemudian juga persiapan kalian video-video pembelajaran, kembali ingatkan yang sudah pernah Ibu berikan, diulang-ulang lagi untuk memahami, kemudian rangkuman yang Ibu kasih tugasnya untuk kalian rangkum materinya supaya cepat kalian selesaikan dan itu menjadi bahan kalian untuk belajar di rumah. Baik anak-anak, Ibu kira cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kita tetap kuat, tetap semangat menjalani kehidupan kita, dan tetap berharap Tuhan akan menolong menjaga kita dan melewatkan pandemi ini supaya virus ini cepat berlalu dari kehidupan kita. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu ajak kembali kita berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua.